Baik, setelah membuat pemrogramannya, mari kita coba untuk di-run apakah pemrograman ini berhasil atau tidak. Nah, di sini kita diperintahkan untuk memasukkan bilangan yang pertama, misalnya adalah 10, bilangan kedua misalnya adalah 7, bilangan ketiga adalah 9, bilangan keempat misalnya 8, dan bilangan terakhir misalnya adalah 7. Nah, setelah selesai membuat pemrogramannya, mari kita coba untuk di-run apakah pemrograman ini berhasil atau tidak. Nah, yang pertama kita disuruh memasukkan bilangan yang pertama misalnya 10, kemudian bilangan yang kedua misalnya adalah 9, bilangan yang ketiga misalnya adalah 7, bilangan yang keempat misalnya 8, dan bilangan yang kelima misalnya 6. Nah, jadi rata-rata dari 5 bilangan tersebut adalah 35,20. Jadi pemrograman ini berhasil. Baik, kita lanjut pada nomor 17. Yaitu di sini kita akan membuat pemrograman untuk menghitung waktu tempuh yang dicapai oleh suatu kendaraan atau suatu benda. Oke, saya akan membuat pemrogramannya. Baik, kita masuk pada nomor 17. Di sini kita akan membuat pemrograman untuk menghitung waktu tempuh dari suatu kendaraan atau sebuah benda. Baik, saya akan membuat pemrogramannya. Setelah kita membuat pemrogramannya, mari kita coba untuk di-run apakah pemrograman ini berhasil atau tidak. Nah, di sini kita diberikan perintah untuk memasukkan kecepatannya. Misalnya kecepatannya adalah 60. Kemudian jaraknya misalnya adalah 180. Jadi waktu yang ditempuh adalah 3 jam untuk kecepatan 60 km per jam dengan jarak 180 km. Waktu yang diperlukan adalah 3 jam. Setelah jadi pemrogramannya, mari kita coba untuk di-run apakah pemrograman ini berhasil atau tidak.
Nah, di sini kita diperintahkan untuk memasukkan kecepatannya misalnya 60 km per jam. Kemudian diperintahkan juga untuk memasukkan jarak misalnya adalah 180 km jaraknya. Jadi waktu yang ditempuh adalah selama 3 jam. Baik, jadi pemrograman ini berhasil. Masuk pada nomor 18, di sini kita diperintahkan untuk membuat pemrograman untuk menghitung sisa pembagian dari dua bilangan yang diinputkan. Baik, saya akan membuat pemrogramannya terlebih dahulu. Di sini saya mau copy paste dari hasil codingan yang tadi, tinggal diganti bagian subjeknya ini saja. Saya lakukan copy paste supaya mempersingkat durasi dari video ini. Nah, setelah kita membuat pemrogramannya, mari kita coba untuk lihat apakah pemrograman ini berhasil atau tidak. Nah, di sini kita diperintahkan untuk masukkan bilangan yang pertama, misalnya adalah 80, kemudian bilangan yang kedua misalnya adalah 25. Jadi sisa hasil pembagian dari dua bilangan tersebut adalah 5. Di sini kita harus tambahkan sisa ya. Ya, seperti itu. Baik, jadi pemrograman ini berhasil. Oke, di sini kita masuk pada nomor 19, yaitu baik, di sini saya masuk pada nomor 19, di mana di sini kita akan membuat baik, di sini saya masuk pada nomor 19. Jadi, pada nomor 19 ini saya akan membuat pemrograman untuk menghitung lamanya waktu suatu air untuk mengisi sebuah penampungan. Nah, di sini saya akan membuat pemrogramannya terlebih dahulu.
Nah, setelah kita selesai membuat pemrogramannya, maka kita akan coba untuk di-run apakah pemrograman ini berhasil atau tidak. Nah, di sini kita yang pertama diperintahkan untuk menginputkan volume air. Misalnya adalah 250 ribu cm3. Baik, setelah kita membuat pemrogramannya, maka kita akan coba untuk di-run apakah pemrograman ini berhasil atau tidak. Nah, di sini pertama kita disuruh memasukkan volume dari air. Misalnya adalah 250.000 cm3. Nah, di sini kita jangan lupa untuk menambahkan dan supaya tidak terjadi error saat di-run. Nah, setelah selesai membuat pemrograman, maka kita akan coba untuk di-run. Nah, di sini kita disuruh memasukkan volume air misalnya 250.000 cm3, kemudian masukkan debit airnya adalah misalnya 200 cm3 per detik. Nah, setelah menambahkan tanda dan juga, jangan lupa kita di sini menambahkan tanda koma dan juga S-nya. Nah, setelah kita menambahkan tanda dan di V dan juga D ini, jangan lupa kita juga harus tambahkan tanda koma dan juga simbol S di sini. Nah, kemudian kita coba untuk run. Nah, misalkan kita disuruh memasukkan volume airnya terlebih dahulu, misalnya adalah 250.000 cm3, masukkan debit airnya misalkan 200 cm3 per detik. Nah, maka waktu yang diperlukan adalah 1250 detik atau sekitar 20 menit 50 detik. Jadi pemrograman ini berhasil. Baik, sekarang saya masuk pada nomor 20, di mana di sini kita akan membuat pemrograman untuk menghitung akar kuadrat dari suatu bilangan. Oke, jadi di sini kita masuk nomor 20, di mana kita diperintahkan untuk baik, sekarang saya masuk pada nomor 20, di mana pada nomor 20 saya akan membuat pemrograman untuk menghitung akar kuadrat dari suatu bilangan. Baik, saya akan membuat pemrogramannya terlebih dahulu. Nah, setelah kita selesai membuat pemrogramannya,
maka kita akan coba untuk run apakah pemrograman ini berhasil atau tidak. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan bilangan yang ingin kita kuadratkan. Misalnya adalah 72. Nah, setelah selesai membuat pemrogramannya, maka kita akan coba buktikan pemrograman ini berhasil atau tidak dengan cara kita coba run. Nah, misalkan kita diminta untuk memasukkan bilangan, contohnya adalah 81. Nah, jadi hasil akar dari 81 adalah 9. Baiklah, akhirnya selesai juga video dari bagian pertama, bagian kedua, bagian ketiga, dan juga bagian keempat. Semoga video-video tersebut, yaitu membuat pemrograman menggunakan bahasa C, berguna bagi kalian semua. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih, sekian dari saya, Fernando Mesa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.